terkait dengan tapi nanti insya Allah kita bisa kondisikan sesuai dengan yang terjangkau saja Bapak Ibu. Cuman kita perlu teori ya, terkait dengan yang mendasari gitu. Hari ini kita praktikumnya yang psikiatri dulu nih, Bapak Ibu. Jadi praktikumnya untuk yang psikiatri dulu dan alhamdulillah sepertinya kita sudah 4 kali. Sebentar nih kok background saya kok bikin menakutkan. Jadi kalau yang psikiatri ini insya Allah kita udah beberapa kali ketemu, dan besok itu insya Allah maksimal hanya 8 kali pertemuan karena praktikumnya kan hanya satu SKS, jadi insya Allah sudah hampir selesai juga. Kita sepertinya sudah dapat 4 pertemuan apa ya. Jadi nanti insya Allah tinggal 2 kali pertemuan lagi yang untuk materinya, 1 kali kemudian teorinya, evaluasinya. Gitu, Nje. Ya, sebelum mulai praktikum kita pada sore petang hari ini, kita seperti biasa mulai dengan membaca doa bersama-sama dulu Bapak Ibu, kemudian nanti mengaji sesuai dengan target ayat yang kemarin biasanya dibimbing atau dikomandani oleh Pak Munif, ya. Terima kasih banyak. Monggo kita mulai Bapak Ibu. Iya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman sebelum kita awali majelis ilmu ini, kita tilawah dulu. Kita membaca surat pendek, yaitu saat ini kita membaca surat Al-Hab. Kemudian kita lanjutkan dengan doa. Mari kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatan wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Selamat dan doa ini. Masjid ini senantiasa mendapat berkah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu Desti untuk menyampaikan materi. Pertemuan Pak Munif, saya izin presensi sebentar ya Bapak Ibu. Ini berarti ada harusnya 11 mahasiswa ya. Bu, 11. 11 leres ya Bapak Ibu. Ini saya presentasikan semua dulu. Sudah. Ya, Bu. Alhamdulillah sudah terrealisasi. Sekarang kita ke materi. Ya, saya izin share screen dulu untuk share. Bapak Ibu, sebetulnya kita bukannya punya jadwal teori juga ya? Ini salah. Jadwal untuk teori ada mboten? Untuk psikiatri, Pak Mujio biasanya ya monitornya. Bapak Ibu, jadi nanti saya akan coba cari dulu ya jadwal teorinya psikiatri. Seharusnya saya masuk di beberapa pertemuan yang itu adalah teori.
Saya baru menyadari ketika mau menjelaskan praktikum terkait dengan isolasi sosial ini. Karena kan posisinya kita kok udah sampai isolasi sosial, sementara saya belum menjelaskan apa itu TAK dan terapinya di eh, apa namanya isolasi sosial, ya. Nah, jadi untuk materi kita pada sore hari ini itu adalah asuhan keperawatan pada masalah pasien yang mengalami isolasi sosial dan dia harus dilakukan sebuah tindakan atau implementasi yang berupa terapi aktivitas kelompok, salah satu dari bentuk terapi non farmakologiknya gitu ya. Ini share screen saya sudah benar ya, diimplementasi terapi aktivitas kelompok ya dalam praktik keperawatan. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. susun, Bu. Nah, jadi ini Bapak Ibu prolognya. Jadi hari ini mohon maaf saya tidak praktik seperti biasanya. Jadi saya jelaskan terkait dengan seperti apa isolasi sosial itu, ya. Jadi kalau isolasi sosial pada prinsipnya ketika kita melakukan asuhan keperawatan, kan kita mengkaji di beberapa hal terkait dengan kemampuan sosialisasi pasien, ya. Itu berada pada kategori pasien yang biasanya mengalami skizofrenia dalam diagnosis medisnya, tetapi untuk penegaan diagnosa keperawatannya, kita melihat bagaimana pasien itu terhadap kemampuannya untuk bisa bertemu dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain, menerima asuhan keperawatan, atau bahkan menyampaikan hal-hal yang dirasakan. Nah, di isolasi sosial itu kita mengenal ada 3 SP, Bapak Ibu. Jadi di panduan sudah ada 3 SP itu yang pertama adalah kita melatih pasien memang untuk berkenalan. Dan melatih pasien berkenalan itu artinya berarti itu bisa dengan siapa aja, bisa dengan perawat, itu adalah hitungan latihan berkenalan, dan yang disampaikan adalah bagaimana melatih pasien itu untuk misalnya ketemu orang tapi bisa menyebutkan nama, kemudian bisa menyebutkan kegemaran gitu ya, atau hobi, atau bahkan sekedar mengucapkan salam. Sehingga pada saat SP1, targetnya itu adalah pasien berani ketemu orang dulu. Syukur-syukur bisa salaman, syukur-syukur bisa ucap salam, syukur-syukur bisa menyebutkan nama, gitu ya. Nah, itu secara apa namanya controllingnya itu adalah pasien sudah bisa menerima BHSP dari kita atau bina hubungan saling percaya dari kita. Jadi ketika pasien itu duduk, kemudian kita ada di dekatnya, tapi dia tidak pergi, itu berarti BHSP kita sebetulnya sudah termasuk kondisi berhasil. Artinya pasien tersebut mau dan tidak pergi, bisa bertahan secara cukup adekuat untuk bisa tinggal, dan kita bisa mulai mengkaji. Bahwa mungkin yang bisa adalah hanya observasional dulu, tapi setelahnya kita bisa latihkan well into gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya SP1 kita bilang kita melatih caranya berkenalan, maka kita tetap based on kondisinya pasien. Contohnya adalah pasien memang hari ini pas kita latih kenalan, itu benar-benar hanya mampu salaman. Kemudian hanya mampu bertatap muka. Dan kita pun ketika pasien itu diajak ngobrol, dia cuma diem aja. Nah, setelah itu kita posisikan nih pasien dalam kondisi bisa menerima kita. Baik, kita posisinya duduk gitu ya, berhadapan. Kita bahkan masih benerin bahunya gitu, kita tarik ke belakang sedikit, atau kita membuka pembicaraan dan dia jawab hanya iya atau tidak. Gitu. Kalau kita menggunakan pertanyaan atau pernyataan tertutup, ya jawabannya pasti iya atau tidak. Tapi harapannya pasien itu di SP1 adalah dia mampu berkenalan. Artinya mampu mencoba dan mau menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Berarti dalam pengkajian yang penting dia tidak pergi meninggalkan kita, gitu ya. Nah, kemudian di SP2 itu targetnya adalah atau SP-nya bunyinya adalah berkenalan dengan satu orang. Sebentar ya, Bapak Ibu, azan Mas.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut ya. Jadi tadi SP yang pertama adalah latihan berkenalan. Nah, SP2-nya itu adalah latihan berkenalan dengan satu orang. Jadi satu orang itu bisa misalnya teman sekamar kalau ada, atau itu dengan perawatnya, atau itu dengan pasien yang lain gitu nggih. Jadi pas waktu latihan berkenalan itu topiknya sebetulnya perawat yang menentukan. Karena kenapa? Karena kalau pasien yang menentukan bisa flight of idea gitu nggih. Bisa pasiennya kemudian tidak belajar bagaimana teknik focusing, tidak belajar bagaimana caranya memfokuskan hal-hal yang ingin disampaikan ke orang lain. Nah, jadi pada waktu kita melatihkan pasien berkenalan, silahkan nanti ada step-step yang disampaikan oleh perawat kepada pasien. Contohnya adalah nanti kita coba kenalan ya dengan temennya yang ada di satu kamar sekarang. Sudah kenal? Sudah, oke. Nanti boleh kalau sudah kenal kita ulangi ya, gitu. Kemudian yang nanti disampaikan coba tanyain namanya dulu yang pertama ya, yang kedua adalah alamatnya, yang ketiga dia sukanya apa. Nanti biar cerita sukanya apa. Nah, kalau sama nanti diceritakan lagi ke perawatnya. Nah, itu adalah output atau satisfied recommendation yang bisa disampaikan dari si pasien ini untuk nanti bisa diceritakan ke perawat. Nah, kemudian SP3 itu adalah melatih berkenalan dengan lebih dari satu orang. Nah, lebih dari satu orang itu yang saya maksud salah satunya adalah implementasi terapi aktivitas kelompok ini, Bapak Ibu. Jadi pas posisinya kita ngelatih terapi aktivitas kelompok, itu adalah penerapan SP3 dari isolasi sosial. Nah, jadi untuk isolasi sosial ini, dia bukan karena dia itu kepribadiannya introvert, nih, Bapak Ibu, tapi memang karena di situ ada kerusakan komunikasi verbal, yang artinya dia bermasalah dalam melakukan aktivitas sosialisasi. Nah, orang yang social isolation ini, dia biasanya kalau dibikin pohon masalahnya, dia akan mengalami halusinasi gitu ya. Kemudian halusinasi itu yang nanti ketika dibikin pohon masalah lagi, mungkin dia akan menyebabkan RPK dan yang lain, seperti defisit perawatan diri juga. Karena kan tanda gejala dari isolasi sosial itu adalah menarik diri, kemudian juga menyendiri dan lain-lain. Nanti saya berikan PPT untuk Bapak Ibu untuk dibaca apa itu isolasi sosial, gitu nggih. Nanti saya kirim melalui Pak Mujio yang saya kemarin tempat simpan nomornya untuk sebagai PJ psikiatri nggih. Jadi nanti ada dua PPT. Yang pertama adalah untuk isolasi sosial, kemudian yang kedua terapi aktivitas kelompok ini. Nah, untuk terapi aktivitas kelompok ini, kita membutuhkan ada 3 hal sebelum kita tahu harus apa, gitu nggih. Yang pertama kita perencanaan tahapannya. Jadi di perencanaan itu kita menentukan tujuan aktivitas yang tepat untuk saat kita mau melakukan TAK. Jadi pas waktu kita sudah memutuskan, oh pasien ini bisa dilakukan TAK, berarti kita akan cari lingkungannya dia
yang sama-sama misalnya dia isolasi sosial atau bahkan dia punya diagnosa penyerta yang sama. Jadinya dia sebetulnya untuk bisa dilakukan TAK itu secara diagnosa dia harus homogen. Jadi contohnya priority diagnosanya itu adalah yang isolasi sosial tapi dia punya defisit perawatan diri, dia punya halusinasi juga gitu. Nah, kalau dia punya tiga diagnosa itu masalahnya, kemudian di pasien maintenance itu sama, punya masalah itu juga, maka nanti kita bisa lakukan TAK. Sebetulnya secara prinsip begitu, Bapak Ibu. Cuman ketika eh, pasiennya memang dalam kondisi tidak banyak, maka perawat biasanya melakukan efisiensi gitu ibaratnya. Ada beberapa lah diagnosa yang nyangkut, yang nyanggol gitu kan. Jadi akhirnya kita lakukan komunikasinya itu bareng. Tapi yang perlu diperhatikan, walaupun mungkin diagnosanya jadinya beda-beda secara priority, tapi kita ambil step pelaksanaan pelatihan yang sama atau latihannya itu yang sama. Jadi pasiennya sudah benar-benar kondisi maintenance, sudah siap ketemu orang, dan memang dia sudah bisa dibaurkan gitu ya dengan pasien yang lain. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan. Jadi yang pelaksanaan ini kita memang hanya fasilitator Bapak Ibu. Kita betul-betul hanya memfasilitasi kegiatan untuk diskusi di seperti fokus group discussion-nya pada saat terapi aktivitas kelompok itu. Dan nanti kita selalu harus memonitor kemajuan dan hasil itu dari evaluasinya. Sehingga pada saat TAK kita itu di pasien jiwa kan biasanya ada grafiknya ya, di medical record-nya. Jadinya kita lihat bagaimana pelaksanaan asuhan tersebut kita sudah berhasil lakukan dan pasiennya juga sudah tambah mampu apa dalam peningkatan kemampuannya. Dan tanda gejalanya sudah berkurang seberapa gitu ya. Nah, kemudian, aduh kok ini enggak. Nah, jadi ini di awalnya, jadi kenapa itu dilakukan? Karena di terapi aktivitas kelompok itu sebetulnya dia itu aktivitasnya untuk meningkatkan ini Bapak Ibu, kemampuan fisik, kognitif, dan psikososial. Dan tujuannya juga untuk meningkatkan keterampilan sosial, kepercayaan diri, kemandirian, serta membantu mengatasi tantangan dan stres. Nah, kemudian tujuan terapi aktivitas kelompok itu tentunya adalah meningkatkan fungsi baik kognitif atau psikologisnya, membuat pasien bisa lebih terampil dalam pola komunikasi dan bisa berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya, sesama pasien ataupun bisa dengan perawatnya. Kemudian bisa melakukan teknik adaptasi juga untuk mengatasi kondisi lingkungan dan tantangan yang tantangan hidup gitu ibaratnya. Nah, kemudian manfaatnya secara fisik dia bisa meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan koordinasi, dan manfaat psikologisnya dia bisa meningkatkan harga diri dan mengurangi stres, serta manfaat sosialnya adalah meningkatkan interaksi sosial dan rasa memiliki. Jadi nanti ini adalah tujuan yang kita sampaikan ke pasiennya. Kenapa dia harus berpartisipasi aktif, kenapa dia harus menerapkan kerjasama, dan mereka kenapa harus juga respect gitu ya. Jadi ini untuk prinsip terapi aktivitas kelompok, terutama kita latih tubuh pasiennya supaya dia memang bisa berpartisipasi aktif. Nah, caranya gimana? Boleh dengan misalnya games, boleh dengan aktivitas yang tidak membosankan, atau boleh menggunakan beberapa aktivitas yang memang disukai pasien. Contohnya misal pasien sudah kita kaji bahwa hobinya misalnya nyanyi gitu ya, atau bercerita, nah nanti ada bola gitu yang dipakai buat muter, setelin musik, bola itu berhenti di mana, kemudian dia yang cerita gitu. Dan itu bisa bergantian gitu nggih. Nah, kemudian di dalam TAK juga dijelaskan bahwa we are not individuals. Jadi kita bekerja sama antara satu dengan pasien-pasien yang lain gitu ya. Jadi intinya juga pasien itu diajari cara saling mendukung supaya kedepannya ketika dia sudah cerita nih Bapak Ibu untuk apa yang dirasakan, apa masalahnya, itu dia bisa melihat masalah dari sudut pandang orang juga gitu ya. Dan yang terakhir adalah respect atau menghargai perbedaan individu dan perspektif. Contohnya adalah tadi priority diagnosanya satu pasien itu adalah ada mungkin isolasi sosial. Tapi priority diagnosa pasien yang lain atau halusinasi, tapi dia punya isolasi sosial, dia juga punya DPD, maka dia nanti akan sharing bagaimana cara mengatasi itu gitu ya. Tapi tentunya ada fasilitator yaitu perawatnya tadi. Makanya banyak nih aspek yang bisa kita gunakan
Bisa kita menggunakan kartu TAK gitu ya. Ini kalau di kampus saya tunjukkan nih kartu TAK, kebetulan saya nggak foto. Nah, jadi di kartu TAK itu kan ada ekspresi gitu ya. Salah satunya ekspresi, macam-macam ekspresi gitu. Kemudian yang kedua ada pola aktivitas gitu. Jadi nanti ada berjingkat, ada apa namanya eh, berjalan, melompat dan sebagainya itu. Kemudian yang ketiga adalah activities, yaitu olahraga. Jadi pasien dengan kondisi eh, gangguan jiwa kan memang secara fisik biasanya tidak terkena masalah apa-apa gitu nggih Bapak Ibu. Jadi dia aktivitasnya itu bisa diganti dengan badminton, pingpong atau bikin asbak atau merangkai bunga gitu, menyiram tanaman di halaman dan sebagainya gitu. Nah, kemudian di tahapan terapi aktivitas kelompok, yang pertama tadi yang saya singgung sedikit terkait dengan perencanaan. Di sini kita sudah tentukan tujuan, siapa anggotanya, dan aktivitasnya mau apa. Karena kita tahu bahwa ketika sudah mau melakukan terapi aktivitas kelompok, kita harus menentukan anggotanya itu siapa saja. Apakah dia punya masalah yang sama gitu nggih, halusinasi, atau dia punya masalah yang sama, isolasi sosial, atau dia punya masalah yang sama yaitu RPK. Jadi kalau ditanya apakah TAK itu selalu harus dipakai untuk hanya mengatasi isolasi sosial, jawabannya tidak. Jadi TAK itu sebetulnya memang dia merupakan SP ketiga dari isolasi sosial, tetapi dia bisa dipakai untuk all diagnosa. Jadi semuanya kalau nanti sudah tegak tuh Pak diagnosanya, maka sebenarnya kita bisa cari homogenisasi dari apa yang dirasakan pasien dan diagnosa yang tegak itu apa. Jadi itu yang nanti akan kita lakukan untuk menentukan anggotanya dan kelompoknya itu siapa saja. Jadi kan memang di maintenance misalnya ada 18 pasien. TAK kan jumlahnya 55 aja gitu nggih. Nanti jadi bisa punya kelompok yang bisa kita lakukan sesuai dengan anggotanya yang sudah mampu. Jadi tahapan dan levelnya itu sama. Kemudian di orientasi kita beda. Pas waktu orientasi kan kalau kemarin saya contohkan pada saat terapi halusinasi misalnya, itu kita mengenalkan nama kita, kemudian eh, apa namanya menyepakati waktu, jaga privasi dan sebagainya. Nah, orientasi di sini itu adalah memperkenalkan anggota dan tujuan terapi. Jadi nanti siapa saja anggotanya itu kita sebutkan satu-satu. Dan juga tujuan terapinya apa gitu nggih. Hari ini kenapa kita kumpul, ini siapa saja namanya. Kemudian satu-satu kita coba untuk bisa melakukan aktivitas memperkenalkan diri. Nah, itu sudah masuk di orientasi. Menyepakati waktu gitu, kemudian menyepakati hal yang mau disampaikan. Kemudian diimplementasinya adalah melaksanakan aktivitas dan diskusi secara kelompok dan dievaluasi adalah mengevaluasi kemajuan dan hasil terapi. Ini ya yang tadi saya sampaikan dari di kemajuan dan hasil terapi itu harus selalu dimonitoring oleh kita sebagai seorang perawat karena pada saat TAK pasiennya itu biasanya sudah ketika lama-lama gitu kita ada dua kemungkinan, ada yang sudah lupa, tapi ada juga yang sudah mulai bosan gitu nggih. Jadi itu yang harus kita berikan implementasi sesuai dengan kemajuan dan hasil terapi yang dicapai. Nah, peran fasilitator atau kita sebagai nurse dalam terapi kelompok itu adalah sebagai pemimpin. Nah, ini mengarahkan sesi terapi. Kemudian sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi diskusi dan interaksi dan tentunya mendukung proses. Jadi nanti kalau ada yang keluar dari apa namanya lingkaran kita TAK itu berarti kita akan membuat dia duduk gitu ya untuk memperhatikan. Nah, aktivitas-aktivitas dalam terapi kelompok ini tuh kenapa gambarnya agak sedikit tidak nyambung nih Bapak Ibu karena kita nggak boleh memotret pasien yang sebenarnya gitu di rumah sakit jiwa. Jadi ada beberapa yang saya ganti fotonya. Nah, aktivitas-aktivitas dalam terapi aktivitas kelompok ini ada seni dan juga musik. Jadi pasiennya boleh juga nyanyi dan juga boleh berkarya. Dalam hal kalau misalnya dia senang menggambar, melukis itu kita fasilitasi dan biasanya di rumah sakit juga disediakan. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi aktivitas kelompok itu adalah komitmen anggota tentunya. Jadi nanti kita kaji dulu pasiennya yang memang sudah bersedia untuk dilakukan TAK, kemudian juga kita dukung sebagai fasilitator untuk mereka akan melaksanakan diskusi tentang apa,
kemudian kita siapkan lingkungan terapi yang nyaman, jadi bisa lesehan di taman atau lesehan di tempat makan atau ada di kursi yang melingkar gitu atau ada di kursi yang ada mejanya gitu ya. Kemudian sambil bermain kartu TAK dan menyampaikan tujuan yang jelas, kemudian memberikan interaksi positif dan juga evaluasi secara berkala. Itu Bapak Ibu. Jadi tadi ya untuk terapi aktivitas kelompok itu secara implementatif dia ada di perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi gitu. Nah, terkait dengan uh, isolasi sosialnya, ini ada PPT yang tadi itu saya siapkan ya. Sebetulnya ada juga bukunya Bapak Ibu, tapi ini bukunya masih bahasa Inggris nih. Jadi buku environmental untuk ini penanganan pada pasien dengan kondisi isolasi sosial. Ini namanya Social Skills Training for Schizophrenia. Jadi yang ini nanti insya Allah akan saya berikan ke Bapak Ibu juga. Tapi ini mohon maaf masih dalam bahasa Inggris. Nanti bisa dibaca-baca secara singkat aja gitu, mungkin sebatas yang dipahami. Atau kalau mau niat untuk mentranslate di Google Translate juga gratis gitu, beberapa hal yang mungkin menjadi pandangan Bapak Ibu terkait dengan social skills training. Nah, kemudian nanti juga akan saya berikan PPT terkait dengan isolasi sosial. Tapi ini kok saya cari belum ketemu. Insya Allah nanti segera saya carikan untuk saya kirim ke Pak Mujio. Jadi ada 3 ya berarti. Sebentar, saya punya materinya itu di sini. Isolasi sosial. Izin bertanya, Ibu. Ya Bu, monggo kita buka diskusinya. Ibu, fenomena sekarang ini banyak anak-anak yang istilahnya kalau sudah main gadget itu udah nggak ingat waktu, satu. Yang kedua, Yeah. Di Jepang itu angka orang yang kalau sudah seneng gadget itu, jadi pokoknya seakan rumahnya, kamarnya itu udah suatu hal yang paling nyaman. Yeah. Sedangkan kalau misalnya mau misalnya katakanlah tetangga kiri kanannya hikakimori, istilahnya hikakimori. Sedangkan kalau orang tersebut mau diambil itu kan susah ya Bu ya, mesti ngamuk ya Bu ya. Itu Betul. gimana Bu? Karena dia udah nyaman dengan dunianya gitu Bu. Ya, betul. Ini sekaligus fundamental of psychological in pediatrics sebetulnya ya Mbak Lucy ya. Jadi relate dengan materi yang nanti saya juga berikan. Ini termasuk intervensi keperawatan bagaimana ketika anak itu dirawat tapi kondisinya beberapa ADHD ataupun kemampuan sosioverbalnya yang tidak bagus pada anak. Tapi memang kita harus lihat dari pola imajinasi ya. Pola imajinasi pada anak juga. Jadi nanti sistemnya gini, kita tuh tahu sekarang posisinya memang anak tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Jadi memang tidak bisa kemudian kita hanya uh, mengambil paksa tadi hal yang disukai, kemudian kita tidak mengganti dengan apapun gitu. Jadi secara aktivitas, saya juga pernah baca itu secara artikel yang diterbitkan di salah satu jurnal bahwa termasuk adiksi ketika seseorang menggunakan gadget itu lebih dari 8 jam sehari. Artinya 8 jam itu totally dari 24 jam. Itu kan sepertiga ya. Seharusnya 2/3 yang lain itu adalah aktivitas polanya. Tapi kita kecenderungannya adalah menggunakan gadget. Nah, ini juga terjadi pada anak-anak seperti yang Mbak Lucy katakan tadi. Bagaimana terapinya ketika kita jangan sampai mengambil paksa dan juga dia menimbulkan trauma akhirnya. Nah,
terapinya saya pernah baca itu di anak-anak Swedia, Mbak Lucy. Jadi di Swedia itu mereka dikenalkan dengan beberapa activity dan non-gadget. Bisa dibaca itu mungkin ya di Polandia, di Swedia itu sudah dilakukan. Jadi beberapa activity non-gadget yang itu bentuknya adalah pola kegemaran. Jadi di situ kita kembali lagi seperti kita zaman S dulu gitu ya, penggalian minat bakat gitu. Jadi anak-anak yang modelnya senang main, kemudian anak-anak yang senang melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya bahwa dia itu di anak usia produktif atau anak usia SD misalnya itu adalah anak usia sekolah yang umurnya adalah 6 sampai 12 tahun ya. Itu adalah anak-anak usia sekolah bahkan di prasekolah 4 sampai 5 tahun itu anak-anak sudah dikenalkan dengan pola pengembangan imajinasi dan juga diimbangi dengan pola activity. Sehingga kita membikinkan dia itu jurnal sebetulnya. Jurnal itu bukan jurnal publikasi gitu bukan ya. Tapi adalah aktivitas harian yang ditulis. Nah, ini sudah ditemukan lama sebetulnya di pola psychological equipment bahwa ketika kita itu menulis aktivitas keseharian, kalau zaman kita kecil dulu bahkan nulis diary, itu adalah aktivitas positif yang bisa dilakukan anak untuk mengatasi kegemarannya untuk mengutak-atik gadget gitu ya. Tetapi memang di situ tuh sebetulnya ada komitmen yang diberikan. Jadi anak itu kalau misalnya memang belum dipolakan secara pembiasaan, maka hal utama yang dilakukan adalah mempolakan pembiasaannya dulu. Nah, awalnya ini boleh sebetulnya eh, menjadi kesepakatan antara anak dengan orang tua, tetapi juga menjadi pola yang kemudian disepakati nanti dari anak dan orang tua. Karena kita juga tidak boleh memaksa nih, Bapak Ibu. Memaksa dalam artian mengancam. Kalau yang maksanya itu dalam artian positif dan anaknya kemudian nurut secara memorize, itu berarti kita masih berhasil untuk memberikan countering positif untuk anak tersebut. Jadi terapinya ini just sharing ya. Yang saya baca-baca di jurnal itu tetap harus ada aktivitas. Jadi dia psikomotor non psikomotornya harus jalan. Jadi memang pelan-pelan pembiasaannya. Tidak bisa kemudian langsung diganti, direbut atau bahkan dipaksa untuk tidak lihat. Karena itu bukan terapi ya, itu malah justru efek traumatik begitu. Nah, nanti ada beberapa asuhan keperawatan terkait dengan bagaimana menyiapkan seseorang untuk bisa mengisi jurnal. Artinya dia dibiasakan untuk mempolakan untuk melakukan aktivitas teratur. Nah, jadi aktivitas teratur itu salah satu tujuannya adalah mencegah tantrum begitu Bapak Ibu. Jadi mencegah kalau dia tuh sudah punya pola aktivitas yang teratur, maka dia tidak akan punya exciting tertentu untuk dia melakukan di hal di luar yang dia kerjakan, yang di luar direncanakan. Begitu, mungkin Mbak Lucy. Nanti beberapa artikel yang relate dengan ini saya coba cari ya di laptop saya. Kalau ada nanti saya kirim. Terima kasih, Bu. J, sami-sami. Atur suwun sangat. Sebenarnya bacaannya juga banyak nih Mbak Lucy ini. Yeah. Yang lain monggo, Bapak Ibu, kalau masih ada diskusi. Yeah. Seperti itu Bapak Ibu mungkin ya. Saya kira Bapak Ibu juga untuk isolasi sosial ini sudah sering dulu melihat mungkin ya orang-orang dengan kondisi isolasi sosial itu yang sangat susah didekati. Nah, ini saya mumpung ingat saya kirim sekalian ya ke Pak Mujio nanti biar bisa dikirim ke temannya materi-materinya supaya saya nggak lupa. Ya, Bu, terima kasih. Ya, Pak. Nanti kalau nggak ditunggu gini tuh saya bilang besok saya kirim gitu terus lupa. Ambil menunggu. Iya Mbak, saya kalau nggak dengar suaranya nih. Atau ditulis di chat. Diketik aja Mbak, putus-putus kayaknya. Nggih, ditulis di chat barangkali nggih.
Terapi aktivitas kelompok 1. Social skills training. Isolasi sosial. Maaf ya Bu, izin bertanya lagi, kayaknya kok sepi, jadi saya tanya aja. Tadi tuh sebetulnya ada yang tanya, Mbak Gustiasi, cuman saya nggak dengar, Bu. Bu, maaf ya Bu, Iya. zaman saya kecil itu kan dulu rasanya bermain itu menyenangkan sekali, temennya banyak ya. Jadi ketika saya merencanakan, oh alangkah bahagianya saya kecil gitu ya. Terus anak saya ke Opel sana main. Terus anak saya bilang, mau main sama siapa? Orang temennya belajar semua. Jadinya akhirnya mereka di dalam rumah. Akhirnya nggak punya teman. Padahal saya pikir, sana main ke masjid, temennya banyak gitu. Nggak ada, disuruh pulang soalnya temennya belajar. Nah, katanya fenomena ini nih akhirnya membuat anak di dalam rumah belajar, akhirnya bibit-bibit apa sosialnya itu mulai terbentuk. Jadi sampai rumah udah capek, sekolah seharian. Apa? Jadi generasi ini alangkah sangat menyedihkan sekali. Maaf ya. Iya, leres, Bu. Saya juga sama. Jadi pola aktivitas kita dulu dengan anak-anak sekarang kan beda ya. Dari segi jam untuk sekolah aja tuh sekarang mereka full day. Nah, tapi ini menjadi perhatian serius sekali, Bu, buat kita. Kapan-kapan saya share terkait dengan diskusi saya dengan Prof. Budi kemarin ya. Jadi sekarang itu ada AI, semacam ChatGPT gitu, tapi dia itu bisa diajak curhat gitu loh, Bu. Nah, itu kan posisinya menjadi seseorang yang introvert itu sangat terfasilitasi ya. Jadi akhirnya dia kayak nggak butuh teman. Itu yang parah sebetulnya. Ya, itu yang parah. Tapi kalaupun misalnya anak-anak kita itu, nah kebetulan juga sekarang itu punya anak itu kan paling berapa Bu jumlahnya 2, 3 gitu ya kalau serumah dan itu pun sudah tidak sebaya gitu ya. Nah itu menurut beliau kemarin permainan yang sudah menunjukkan beberapa yang antisosial, itu kan termasuknya adalah games yang bentuknya di dalam gadget. Tetapi kalau games yang bentuknya di luar gadget seperti kuartet, ular tangga, kemudian catur dan sebagainya, ya, itu masih bisa dibudidayakan, masih bisa dibuat untuk dia bisa main di ranah itu. Termasuk kuartet itu kan main 4 orang gitu ya. Saya pikir juga memang tertarik. Anak-anak itu masih main itu masih tertarik. Kemudian miniatur atau replaying itu juga masih sesuai dengan usianya. Yang memang menjadi keprihatinan kita itu adalah permainan yang dulu kita mainkan tapi sekarang memang hampir punah. Seperti misalnya rondes, kasti gitu nggak Bu? Uh, apa bahkan sepak bola dan sebagainya itu sekarang berubah ada di klub gitu. Nah, itu yang mungkin kita memang harus menstimulasi anak ini untuk motorik individual sosialnya, Bu. Jadi motorik secara individual yang diperlukan itu apa dan motorik sosial yang diperlukan itu apa. Kalaupun dia itu nyaman sendiri, tapi dia paling tidak ada aktivitas, misalnya menelpon temennya atau chat di ruang Zoom seperti ini, kemudian dia akan sharing di situ. Katakanlah belajar bareng, kalau dulu kita harus muter di rumahnya teman-teman. Nah, kalau sekarang itu dibikin seperti ini, Bu, Zoom seperti ini. Paling tidak dia secara sosial itu bermain gadget tapi atau menggunakan gadget atau memanfaatkan media sosial atau kecanggihan teknologi tapi dia masih dalam proses sosialisasi dalam koridor yang benar gitu. Nah, jadi itu yang mungkin nanti kita bisa lakukan sebagai bentuk stimulasi. Nah, itu kemarin beberapa diskusi mungkin saya kemarin dengan waktu Prof Budi ke Unisa itu juga begitu kemarin. Ada beberapa hal yang
memang berubah, tetapi ada beberapa yang harus kita pertahankan. Saya juga percaya banget itu kalau kita suruh main anak kita tapi udah nggak ada temennya karena temennya juga malah diizinkan main handphone gitu ya Bu. Jadi kita mau mau ngelarang anak kita itu lah yang lain temennya aja malah pegang semua gitu. Ya, Ya, tapi maaf, yang jadi masalah tuh mereka nggak punya teman ketika keluar rumah karena temennya nggak ada yang main. Jadi semua temennya di dalam rumah. betul. Dan Generasinya sudah beda, Bu. orang tuanya merasa aman kalau anaknya di dalam rumah kan Bu. Iya betul. Gitu. Termasuk pagar gitu ya, pagar rumah yang sekarang itu posisinya jadinya tinggi-tinggi gitu. Karena memang kita merasa kejahatan dan kriminalitas juga meningkat itu jadi kekhawatirannya beda. Nah, ini sharing waktu saya kecil itu saya kan masih hidup di maksudnya saya memang anak desa ya Bu, saya itu kan asli saya tuh Pundong sana. Nah, dulu itu karena saya tuh nggak ada yang bantuin ibu saya ngomong gitu istilahnya. Saya tuh dari kelas 1 SD itu sudah dipegang. Jadi waktu pulang dari sekolah karena ibu saya kerjanya itu waktu itu di SMP, di salah satu SMP negeri di Bantul, itu kan pulangnya itu juga dulu sih pulangnya tidak sore, ibu saya itu paling jam 2 sebenarnya sudah pulang. Tapi kan SD zaman dulu tuh jam 11 sudah pulang ya, Bu. Atau kalau saya kelas 1 kelas 2 itu sebelum jam 12 itu sudah pulang. Nah, Jam itu kan 10, jam 9. iya, itu suruh itu sudah sampai rumah. Nah itu dibukalah Bu saya kunci rumah itu. Kemudian ada dua orang yang satu saya kenal itu masih tetangga jauh gitu rumahnya. Satunya adalah tetangga yang itu nggak tahu katanya saudaranya tetangga. Datang ke rumah gitu kemudian minta apa tuh namanya menunjukkan itu loh Bu tabung gas katanya di tabung gasnya yang di ibunya nyuruh untuk mau diambil diperbaiki gitu. Nah, saya tunjukkan Bu isi-isinya itu. Terus tanya ada radio nggak gitu-gitu juga radionya juga diminta perbaiki gitu. Tape itu maksudnya tape yang besar itu loh Bu. Itu juga saya tunjukkan loh Bu tempat-tempatnya itu. Dan dibawalah sama orang itu dibilangnya mau diperbaiki. Nah, ibu saya pulang tanya lagi kok apa wone kok Rano tabung gas dan sebagainya itu pada kemana? Lah bukannya ibu sing nyuruh orang buat dibenerin gitu kan saya itu dengan santainya jawab gitu lah ibu saya tuh ngerangkul saya kemudian lah untung kamu tuh nggak diapa-apain gitu ya tapi orang dulu tuh sejahat-jahatnya cuma karena kurang bisa nyari makan ibaratnya cuma nyari duit buat isi perut gitu loh Bu. Otaknya itu bukan kriminal yang oh nanti ada anak kecil tak culik sisan tak dol gitu kan. Ibaratnya nggak kekhawatiran orang tua itu juga nggak sampai ke situ gitu. Lah Kak, wong setelah itu saya masih ditinggali kunci. Kalau logikanya kan harusnya orang tua sudah mulai khawatir gitu kayak terus besoknya lagi nggak ditinggali kunci lah itu tuh saya masih selanjutnya masih ditinggali kunci loh Pak cuma dipeseni aja besok kalau ada orang lain gitu nanti no kalau konten orang lain yang posisinya itu nanti minta lagi kayak gini tuh nggak boleh dikasih wong ibu nggak pernah nyuruh gitu dan sebagainya nah itu benar-benar saya tunjukkan itu Dek, tabung gasnya yang digo masak di mana gitu istilahnya itu terus saya tuntun itu ke dapur saya tunjukin di sini gitu terus ada radio nggak yang gede gitu kan ada tape gitu tape-nya itu juga diangkut Pak gitu tapi nggak ngambil ngobrak-abrik isi rumah nggak nyakitin gitu nggak kenapa-napa jadi cuma ngambil dan pas waktu ayah saya itu dulu cari tahu gitu dan sebagainya sampai akhirnya singkat cerita itu ketemu itu kan itu dijual aja gitu cuma jadi duit untuk dimakan gitu loh ibaratnya untuk makan mereka gitu jadi memang sejahat-jahatnya orang dulu kan ibaratnya cuma karena susah makan mungkin gitu nggak kasus-kasusnya itu tidak kriminal yang kayak sekarang ini loh kalau sekarang ini kan memang mengerikan banget ya kalau anak-anak posisi di rumah sendiri gitu aja wong ibaratnya ada yang tua aja tuh kejahatan sudah mengintainya juga beda gitu ada kejahatan seksual dan lain-lain. Nah itu ibu saya itu memang rangkul saya Pak, tapi besoknya saya ditinggali kunci lagi. Jadi ya benar-benar sudah berubah memang Bu sekarang. Jadi kayak yang tadi kenapa temennya nggak bisa diajak main, ya karena mungkin proteksi orang tuanya juga merasa anaknya lebih nyaman di rumah di bawah pengawasan dia gitu. Jadi akhirnya tidak diizinkan untuk apa main gitu. Jadi bukan kesalahan Mbak Lucy juga ya kalau anaknya itu nggak dilepas main gitu karena nggak ada temennya yang bisa di apa namanya bisa diajak main bareng-bareng kayak kita dulu gitu. Bekelan, turut lurung gitu. Ya, sekarang nggak ada ya kayak gitu ya.
Belajar kelompok itu saya masih ngalami, belajar kelompok dari rumah ke rumah itu masih ngalami Pak saya. Nah kalau sekarang kan ya nggak ada sama sekali nggih. Blas itu nggak ada. Anak saya bahkan temennya itu jauh-jauh. Kalau mau Hmm. main malah dadak nganter. Jadi Hmm. mendingan tidak usah diantar. Ya, seperti itu ya. Isolasi sosial itu juga masih terdiagnosa hanya di kita sepertinya malahan. Kalau di luar negeri itu bahkan di diagnosa keperawatan yang muncul yang banyak itu halusinasi dan isolasi sosial itu sudah tidak menempati ranking pertama di gangguan jiwa itu. Kalau dulu kan pasti ya halusinasi, isolasi sosial dan resiko perilaku kekerasan. Kalau di luar negeri itu lebih ke arah sekarang waham dan resiko bunuh diri gitu. Di Indonesia juga banyak resiko bunuh diri nggak? Kalau di Indonesia kok banyak semua ya kayaknya angkanya. Tapi kalau di luar itu yang tertinggi itu resiko bunuh diri dan waham. Itu kemarin kita sharing dan banyak di international conference ya. Tadi Mbak Gustiasi jadi ngetik nggak ya? Nah Mbak, saya tuh nggak bisa dengar beneran deh. Pak Ujio sampun kekirim nggih Pak untuk PPT buku. Ampun Bu, Onje, alhamdulillah. Ampun, Bu, sudah saya share ke grup yang PKU Jogja. matur nuwun Bu. J, matur suwun. Benjan kalau ada beberapa yang bisa saya bagi, saya kirim Pak. Saya kok lupa ya, kita itu bisa berbagi file-file langsung ya dengan biasanya soalnya mahasiswa kalau saya taruh di e-learning itu pada download. Besok saya ini kan Pak. Siap, Bu. Oke. Bentar saya cari charger dulu. Ini masih ada diskusi nggak? Sambil mau bertanya, Ibu, jam 20 nanti ya. aja jam 20 ya. Yes, segera Pak. Eh, kan saya tetap masih di desa nih. Itu bagaimana caranya biar anak itu pede dia untuk bermain dengan teman-temannya. Nah, kadang itu misalnya main bersama teman-temannya, kalau dulu itu ibaratnya kita sepak bola kejegal itu terus ya tetap main lagi. Kalau sekarang itu kok misalnya kejegal apa berkelahi sama temennya, habis itu nggak mau main lagi sama teman-temannya, terus kayak Monggo nih yang pindah nesu. mainnya di rumah sendiri gitu. Jadi untuk membuat anak mau bermain lagi dengan teman-temannya itu beda dengan zaman kita dulu gitu. Iya ya. Kalau sekarang itu ya itu tadi Pak, kita sudah terbagi dalam beberapa fase generasi. Jadi ada generasi Gen Z itu, generasi Z, generasi milenial, generasi baby boomers gitu ya. Itu kan sesuai dengan tahun-tahunnya mereka. Nah, kalau kita ini kayaknya ada di antara milenial dan baby boomers. Kalau yang sekarang anak-anak kita itu generasi Z dan yang di atas 2020 ini adalah generasi alpha gitu kan. Nah, generasi Z itu memang punya karakteristik yang seperti itu, Pak. Sebetulnya kalau saya bilang malah berarti putranya itu normal. Karena di angkatannya putra-putranya Bapak ini kayaknya memang dan termasuk juga anak saya yang gede yang sekarang posisi remaja itu pun tough-nya itu beda dengan ketika kita dulu dikasih tantangan gitu ya. Jadi kasih tantangan, tapi kalau kecentrok itu kita dulu kayak cari jalan lain, alternatifnya mau bagaimana, tanya-tanya gitu. Nah kalau sekarang itu kalau mentok itu ya udahlah kalau nggak bisa gitu ibaratnya. Terus nanti dia akan kan temennya banyak. Kemudian kan nggak harus bisa memang. Kan nanti nggak harus expertnya di sini gitu. Kan nggak harus bisa ini tuh. Yang lain kan yang penting bisa gitu loh Pak. Jadi kayak memang karakteristiknya. Karena saya sharing-sharing juga dengan teman sebayanya gitu nggih. Dan beberapa penelitian saya di psikososial remaja itu sama. Jadi memang itu karena pengaruh karakteristik ininya Pak. Dengan seiring perubahan teknologi, tontonan yang dilihat, kemudian lingkungan dan juga perlakuan orang tua itu ngaruh loh ya. Jadi kayak pola asuh, saya pun juga pasti nggak sengaja membentuk anak saya dengan pribadi yang seperti ini gitu. Tapi karena dia itu berada di generasi Gen Z ke atas ini, jadi posisinya dia memang akan lebih melek teknologi, tetapi dia akan lebih rapuh dalam soal keberanian, tough, evidence, kemudian juga itu kepercayaan diri. Nah, itu mereka memang hampir semuanya seperti itu nih. Jadi yang kita bisa lakukan kalau sekarang itu kan keilmuan secara psikologikal anak itu kan meningkat ya. Kita bisa baca banyak hal. Tapi yang bisa diterapkan ke anak kita itu paling berapa persen? 10 sampai 15% aja. Karena balik lagi ke
karakteristik anak-anaknya yang tidak sama, dan kita tidak boleh juga terlalu keras. Begitu keras sedikit malah dia yang lari dari hal yang mau kita sampaikan itu. Makanya disebut kenapa kok generasi Z ini adalah generasi stroberi gitu ya. Karena ranum di luar kalau didemek melenyot gitu, apa menyot gitu. Ya. Ketoknya api-api, bagus banget, buah mahal, kemudian juga apa ya, terbatas, limited edition, tapi kalau didemok meng melenyok. Kita apa Pak? Duren kayaknya. Apa ya? Kelapa. Ya, kayak gitu sepertinya. Jadi generasinya itu karena kita nggak bisa milih itu Pak. Dia akan lahir di tahun kapan, itu sudah masuk di karakteristik generasi ini. Nah, saya kayaknya punya PPT tapi harus cari dulu juga. Saya punya itu dari tahun berapa ke berapa itu dia masuk generasi alpha, tahun berapa ke berapa generasi Z, generasi strawberry, kemudian generasi Z, generasi milenial, baby boomers, dan generasi uh, GoFaf. Jadi generasi GoFaf itu kayaknya generasi angkatannya apa dosen-dosen saya juga seperti Bu Sarwi nanti itu ya. Jadi dia kalau apa ya ditawar nggak bisa ditawar banget-banget gitu loh. Tapi kalau soal mendidik keras. Nah hasilnya adalah ke kita gitu ya, ke generasi kita maksudnya. Jadi ke generasi yang maksud saya generasi saya dan generasi bapak-bapak ini kan mungkin adalah generasi yang ketika ditaruh tekanan itu dia akan mencari bagaimana bisa bertahan gitu. Nah, tapi Ya. kalau generasi setelah kita itu sebenarnya kalau dikasih tekanan, dia akan semakin tidak mau mengerjakan. Nah, itu juga kelihatan dengan mahasiswa sekarang, Pak, yang bukan RPL tentunya ya, yang mahasiswa yang ini loh, reguler ini loh. Nah, jadi skripsi itu sudah dibuat sedemikian apa gampangnya, Pak. Maksudnya dari zaman saya dulu, maksudnya kemudian diturunkan di zaman-zaman sekarang ini sudah dilihat evaluasi terus gitu ya. Kemudian sudah ada kemudahan-kemudahan. Tapi bagi mereka itu tetap nyetresi, membuat tidak apa ya namanya, membuat habis gitu waktunya. Kemudian itu sulit gitu. Padahal dukungan teknologinya tuh banyak banget loh Pak. Coba zaman kita dulu terus bisa nyari Mendeley gitu, bisa nyari e-book kayak sekarang gitu. Lah, yuk kita malah senang banget ya. Nah, kalau sekarang itu kok enggak ya, anak-anak itu merasa yang dibaca harus banyak, kemudian nanti harus misalnya publikasi ya, publikasi, tapi publikasi itu kan ada gitu loh teknologinya sekarang ini. Tapi mereka kayak tidak menyukai hal-hal yang seperti itu. Jadi skripsi itu memang mungkin nanti lama-lama juga akan hilang gitu ya. Dengan sendirinya. Sekarang itu sudah dipadatkan kan. Setelah proposal, kita hanya akan presentasi naskah publikasi aja. Nggak tebel-tebel kayak zaman kita nulis askep waktu Bapak Ibu mungkin masih D3 atau pas saya juga di waktu S1. Itu kita punya askep yang tebel-tebel kan Pak. Sampai ada bab 5 ibaratnya. Ada pendahuluan, kemudian latar belakang, pendahuluan, kemudian tinjauan teori, kemudian metodologi, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan. Nah, besok hasil pembahasan itu sudah di dalam naskah publikasi. Jadi insya Allah kita hanya 9 sampai 10 lembar. Nah, cuman memang kita perlu diskusi untuk menulis apa yang harus ada di dalamnya gitu ya. Nah, itu yang menurut saya adalah bentuk kemudahan, tapi bagi generasi sekarang itu adalah penyiksaan. Gitu. Jadinya kan agak-agak nggak make sense gitu ya. Nah, tapi ini perlu waktu gitu untuk menjelaskan karena kalau saya masih setuju untuk budaya akademis itu tetap harus jalan, budaya bacanya juga harus jalan. Walaupun posisinya sudah pegang gadget, tapi kita tetap harus banyak baca buku diktat, baca buku e-book, buku-buku yang lain juga gitu. Nanti insya Allah apa namanya teman-teman yang reguler ini juga sedikit demi sedikit bisa di terapi gitu ya karena mahasiswa Unisa itu terus terang banyak dan kasusnya ketika ada yang nggak mau ngerjain skripsi itu jadinya nyetrum gitu loh Pak. Apalagi kalau ada yang justru ada yang selesainya cepat banget. Nah itu menjadi stresor bagi temennya yang lain. Jadi bahkan malah dibully. Kamu kok cepetan, kamu bikin aturannya jadi nanti berubah dan sebagainya gitu loh Pak. Aneh kan? Jadi saya tuh nggak masuk akal kemarin itu. Jadi ada itu bukan bimbingan saya itu selesai kurang dari 6 bulan. Ada 2 anak. Tapi dia bilang ke saya waktu itu saya masih duduk di prodi, kemudian saya dilapori.
Jadi dia itu malah menerima intimidasi ibaratnya. Jadi Ya. dipikirnya adalah kenapa kok selesainya cepet banget. Itu membuat teman-temannya menjadi panik gitu loh. Menjadi kalau nanti aturannya, coba kalau telatnya itu bareng-bareng, kan nanti aturan bisa mundur kan. Mengumpulkannya lah atau mengupload ke webnya ini gitu loh Pak. Jadi malah yang cepet tuh malah yang dibully coba. Bukan jadi contoh. Kalau kita dulu kan, wah dia bisa, saya juga mesti bisa gitu. Kayaknya sih saya tipe yang begitu dulu. Dia aja bisa gitu. Jadi gimana caranya saya juga mestinya bisa gitu. Soalnya yang dikerjakan kan sama gitu. Tapi kalau sekarang itu enggak Pak, terima bully temennya. Nah, jadi malah justru dapat SMS itu banyak ditunjukkan ke saya gitu. Nah, kalau kamu sering kayak gitu, nanti dosen akan berpikir kita itu waktunya memang cukup gitu coba. Waktunya memang cukup, padahal kan aslinya waktunya kurang. Kamu aja yang kebetulan cepat. Nah, itu lucu banget itu bagi saya juga, Wela. Ini kok bisa? Tapi fenomena nggak boleh dibiarin juga, ya, Pak. Nah, memang benar-benar terjadi. Nah, itu urgensi itu. Dan memang tadi isolasi sosial ini jadi fenomena, betul kata Mbak Lucy. Fenomenanya jadi banyak ya. Karena lebih nyaman sendiri. Nah, moga-moga aja nggak beranjak ke halusinasi. Baca chat Mbak Mustiasi juga. Izin berbagi cerita, Bu, ada klien di mana ini? RS, seorang mahasiswa yang tinggal di asrama dan mempunyai riwayat penyakit epilepsi. Tetapi orang tua tidak percaya, padahal klien tersebut sudah berobat rutin di RS. Klien sering mengalami kejang dan kadang menangis sendiri yang pada akhirnya dijauhi oleh teman-teman. Orang tuanya tinggal di luar kota dan bercerai. Klien sebelum kuliah di Jogja tinggal bersama ibunya. Bagaimana cara pendekatan pada klien? Onje. Nah, ini kan kita Mbak, bicara terkait dengan faktor predisposisi. Jadi seseorang yang tercetus masalah mental illness-nya itu atau gangguan mentalnya itu biasanya memang dari dua hal. Yang pertama adalah faktor predisposisi, yaitu faktor pendukung. Kemudian yang kedua adalah faktor presipitasi. Faktor predisposisi ini adalah faktor yang dimiliki oleh pasien jauh sebelum dia sakit, seperti yang dialami oleh pasien yang ini. Sebelum dia sakit itu, artinya pada saat dia dilahirkan mungkin ada riwayat, sudah ada tuh riwayat gangguan kejiwaan, atau dia sudah ada riwayat tuh epilepsi. Nah, berarti faktor pendukungnya itu terkait dengan genetika. Kemudian pola asuh, kemudian sosial dan lingkungan. Kemudian misalnya riwayat pernah jatuh dan sebagainya. Riwayat salah mengkonsumsi obat, riwayat eh, pola makan dan sebagainya itu masuk ke predisposisi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya satu tuh faktor presipitasi, yaitu adalah faktor pendukung. Faktor pencetus. Predisposisi itu adalah pendukung, presipitasi ini yang pencetus. Nah, pencetus ini bisa dilihat dari 6 bulan terakhir, apa yang terjadi pada pasien ini. Contohnya adalah kalau faktor presipitasi itu adalah putus obat. Yang kedua mungkin PHK. Ketiga perceraian. Keempat rusaknya hubungan di dalam sistem atau peran dalam keluarga dan sebagainya. Itu masuk ke presipitasi. Sehingga pendekatannya kalau ditanya adalah kita memang harus mengkaji satu apa permasalahan yang dia alami. Yang kedua, kita membantu pasien itu untuk menyelesaikan menyampaikan hal-hal yang dirasa menjadi masalah bagi dia. Jadi dia sendiri itu harus tahu yang merupakan masalah di dirinya itu apa. Nanti silahkan ini satu-satu, diurai satu-satu. Satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa. Kemudian pilih yang paling berat itu yang mana. Yang paling berat dirasakan itu yang mana. Nah, kemudian selain itu, nanti biasanya kita akan melakukan yang namanya konseling. Nah, ini saya jadi ingat nih, saya punya langkah-langkah konseling. Saya kirim ke Pak Mujio juga nih. Nah, nanti diikuti nih Mbak pendekatannya. Jadi dibantu untuk menceritakan apa permasalahan yang paling berat bagi dia. Kemudian ikuti alur ini aja. Saya sudah pernah bikin dulu. Setelah dia mampu menyampaikan apa yang dirasakan, kemudian kita memberikan alternatif solusi. Nah, alternatif solusi itu mana yang paling dia bisa lakukan saat ini. Kemudian kita akan bantu caranya dengan
pertemuan-pertemuan yang kemudian dia berani dalam menyelesaikan masalah yang mana dulu. Nah ini ya, saya ini buka dulu deh. Ya, pendekatannya seperti ini. Ini kan ada langkah-langkah konseling nih. Nah, di sini nanti pendekatannya yang pertama kita gali masalah kliennya itu apa. Jadi di sini kita pengkajian dulu. Langkah awal ini dilakukan dengan cara mendengarkan seluruh hal yang disampaikan. Kemudian tuliskan dalam bentuk poin dulu. Jadi apa-apa saja yang menurut dia adalah masalah. Nanti langkah ketiga kita pilih masalah yang paling mengganggu bagi dia. Biar dia yang milih menurut dia masalah yang paling berat itu yang mana. Kemudian yang keempat tawarkan pada klien untuk menyelesaikan mana yang bagi dia itu terjangkau untuk diatasi lebih dulu, menceritakan ke keluarga atau mediasi dengan keluarga atau perawat yang membantu menyampaikan ke keluarga. Nah, itu ada di sini ya, menawarkan pada klien masalah yang akan diatasi lebih dulu. Kemudian kita sebagai perawat itu bisa memberikan klien alternatif solusi yang dipilih. Nah, setelah itu menawarkan pada klien solusi yang dipilih tadi akan dilaksanakan kapan. Kemudian kita berkomitmen untuk menjalani solusi mana yang dipilih, kemudian menyepakati pembuatan jadwal, dan yang terakhir adalah merangkum permasalahan. Kalau masih harus dilakukan dalam lebih dari 1 kali pertemuan, maka kita akan kontrak waktu. Gitu caranya. Tapi kalau sudah selesai dalam 1 pertemuan, ya sudah cukup. Tidak usah diselesaikan lagi. Gitu. Maksudnya tidak usah apa namanya, tidak usah dilanjutkan pertemuannya kalau dia sudah merasa baikan atau sudah di atas. Gitu. Nah, ini dulu sebetulnya saya rumuskan waktu saya ngajari mahasiswa, waktu saya kuliah di semester 3 itu nih, apa untuk mahasiswa yang semester 3 karena banyak sekali kondisi-kondisi permasalahan psikososial dengan pendekatan karena yang bermasalah adalah pasiennya, tapi ada hubungannya dengan broken home atau hal-hal yang apa tuh namanya, yang mengganggu dari sisi keluarganya gitu ya. Nah, itu sempat saya hakikan juga dulu uh, ini tuh. Jadi sudah sempat saya hakikan juga dan itu memang efektif itu Pak dulu dilakukan. Ya, buktinya mana? Allahu Akbar. Lupa. Ini dulu saya pernah. Jadi tadi yang saya sampaikan ke Ibu tadi itu efektif untuk dilakukan ya. Ini sudah pernah dihakikan jadi haki waktu itu. Nah ini langkah-langkah konseling pada masalah psikososial. Ini yang tadi. Dan ini bisa dipakai untuk apa namanya hak penciptaan selama 70 tahun karena sudah teruji. Jadi pakai langkah-langkah yang tadi itu bisa insya Allah Mbak Gustiasi. Itu nih, tadi saya sudah serahkan ke Pak Mujio.
Ada lagi mungkin diskusi? Oke. Ya, saya kira cukup ya, Bapak Ibu. Besok insya Allah kita lanjut lagi untuk pertemuan yang ini ya, apa tuh namanya? Metodologi penelitian. Kemarin saya sudah download beberapa pekerjaan Bapak Ibu. Insya Allah besok kita bahas. Silahkan disiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan sampel ya, populasi dan sampel. Jadi besok eh, kita termasuk akan menyusun terkait dengan populasi dan sampel. Gitu. Kemarin masih bab 1 nih yang disetor. Nah, nanti Iya. untuk yang selanjutnya, nanti insya Allah akan saya PR-kan bab 2, tapi besok saya jelaskan bab 3 dulu. Jadi saya mau lihat contohnya adalah dari beberapa bab 1 yang sudah dikirim. Jadi kemarin sudah ada 2 skripsi yang saya review, yang sudah saya beberapa yang sudah saya lihat. Jadi nanti insya Allah kita bisa bicara soal sampel dan juga populasinya. Gitu nggih. Saya mohon maaf sekali karena 5 hari ini tuh saya pelatihan BTCLS ceritanya Bapak Ibu. Jadi tadi juga masih jalan pas pulang itu aduh ini waktunya kok kayaknya nggak cukup, ternyata sampai sore-sore sekali dan besok pun sampai Minggu ini ternyata. Oke. Begitu ya Bapak Ibu, matur suwun sangat atas waktunya. Kita ketemu insya Allah Benjang dan saya nanti lihatkan beberapa yang sudah saya review. Bismillah, semoga diberikan kesehatan selalu ya Bapak Ibu. Walaupun kuliah online, tapi sebenarnya saya tuh juga pengen ketemu offline gitu. Nanti mungkin insya Allah besok ada kesempatannya. Ya, mungkin itu saja untuk malam ini. Matur suwun sangat Bapak Ibu. Saya mohon pamit dulu undur diri. Mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Matur nuwun Bu. Turun, Bu. Sami-sami. Kering. Kuliah udah selesai toh, Pak? Hah? Kayaknya udah selesai toh? Nggak ada lagi. Apanya? Kuliah. Hah? Kuliah. Udah. Bu Isti Jam 20 itu jadinya gimana ya? Bisa nggak? katanya jadi sore. Jam 20? Insya Allah nanti jam 20 bisa, Pak. Bu, R2 atau R2. Yang Bu Istiqomah, Pak. Mbak Oke. Lucy. Oke, Pak. Sekarang punya Mbak. Tapi kalau saya nggak bisa masukin Bu Istiqomah, minta tolong dibantu Bu Istiqomahnya dimasukkan. Oh iya. Monggo saya pada mau sholat dulu silakan. Mbak Lucy. Pak. Iya, jam berapa, Mbak? Terus pagi aja insya Allah jam 7 atau setengah 8 Pak insya Allah. Jam berapa? Besok jaga pagi tuh, Mbak? Salah jadwal tapi besok datang pagi insya Allah. Enggak, besok jaga pagi toh. Malam harus. Hah? Yang bener tadi pagi tadi salah jadwal. Nggak apa-apa besok tak datang Pak biar selesai videonya. Ya, maksudnya, tadi pagi. Iya. Waduh. Salah jadwal jadi datangnya tanggung. Tak kira malam. Semoga besok pagi ada acara operasi.